Silicon Valley kan. Silicon Valley itu betul-betul di sana tuh jaga ketat. Dan memang betul. Pesawatnya sendiri percaya akan fisik kan. Di dalamnya elektronik kayak pesawat kita nggak? Tidak mau. Begini, prinsip elektronik Punya dia tadi kan? Punya dia. ya, prinsip elektronik umum lah, jaga. Prinsip elektronik umum itu dia tuh menahan listrik untuk menghasilkan satu listrik, satu nilai. Tahan, naikin, tahan, naikin, tahan, naikin untuk menghasilkan satu nilai listrik tertentu. Nah sekarang bahan dasarnya apa? Molekular. Kebanyakan kan bahan dasarnya di poros lain, kalau di kita itu kan. Kebanyakan dari keramik. Kebanyakan dari semikonduktor lah, semikonduktor yang berupa keramik-keramik itu. Nah, kalau misalnya bahan dasar mereka itu sudah mampu istilahnya itu smart molecular, jadi mereka tidak perlu rumit seperti kita bikin microchip dan itu nggak perlu, karena nanti si bahan-bahan itu sendiri dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya kita kalau handicap, ini handicap itu alatnya khusus kan yang segala macam khusus. Cuma kalau dengan perlengkapan semacam begini, itu semuanya bisa berubah sendiri. Kita perlu jadi apa nih handicap? Perlu jadi misalnya jadi senjata, tinggal klik langsung berubah. Jadi mereka punya istilahnya permutasian molekular. Tapi dengan perubahan materi, tapi ini dengan menggunakan energi dengan software. Nah softwarenya itu jarang ada di pesawatnya. Di pesawat semua hardware-nya aja. Softwarenya pilot bawah, softwarenya di badannya. Iya. Makanya mereka itu nggak ada peralatan rumit di dalamnya, nggak ada. Rata aja semua. Kayak gitu. Iya, dia sendiri software. Kita sendiri sebenarnya bisa nggak seperti itu? Nggak bisa ya? Bisa. Ayo bikin yuk. Coba masalahnya berapa duit nih? Makanya kita bikin yang ini dulu lah. Yang apa? Yang membumi dulu lah ya. Saya bikin yang gini-gini aja udah orang-orang udah banyak fitnah. Oh itu mah dibantu jin katanya kayak gitu-gitu lah. Jadi memang saya khawatirnya itu mereka mau fitnah. Kalau saya sih nggak khawatirin fitnah, itu poin saya di akhirat. Cuma saya kasihan mereka ini aja. Cuma tinggal masalahnya kita punya SDM yang nggak yang bisa menggerakkan itu SDM. Makanya saya bikin Prodigy juga, ini yang megang Prodigy itu di atas Indigo. Ini normal, Indigo, Prodigy, artinya Wonderkid. Jadi saya bikin satu sistem metode sekolah. Jadi anak-anak itu tidak akan terjebak pada kurikulum yang menyesatkan. Lihat aja sekarang orang-orang dicetak jadi robot, ya kan? Punya ijazah nyari kerja gitu kan? Ya pas kerja bingung. Anak-anak itu nggak dididik jadi entrepreneur. Kalau di sini 17-18 tahun tuh sudah punya perusahaan sendiri. Kelamaan S1 23 tahun nggak bisa kerja. Terus ini apa? Terus mereka belajar ini itu dan sebagainya diatur guru. Nggak pernah ditanya pendapat mereka, nggak pernah. Kamu harus nurut pada guru, digugu ditiru kan gitu. Kamu harus nurut gini. Pertama skripsi ditanya pendapat orang lain kan, bukan pendapat kita. Referensinya mana? Iya. Yang ditanya pendapat orang lain mulu. Jadi kita belajar mempertahankan pendapat orang lain. Jadi kita nggak akan berkembang. Kalau Islam dia mengajar anak itu harus jadi dirinya sendiri. Tapi yang pertama diajar kepada anak itu siapa Tuhannya. Kalau di sekolah Tuhannya jadi nilai kan. Karena yang diprioritaskan adalah nilai bukan ilmu. Sedangkan yang diprioritaskan manusia itu harusnya Allah. Nah ini masalah. Kita harus lupa dari kita. Jangan takut anak nggak punya gelar, itu cuma status. Terpenting nggak akan ditanya gelar. Yang ditanya itu nanti amalan dan ilmu kita. Amalannya
Makanya anak-anak pun diajar bagaimana dia itu tidak materialistis. Dia itu mampu menggunakan tubuhnya, otaknya itu sesuai dengan perintah Allah. Rasulullah nggak jadi buruh kan? Entrepreneur dia, entrepreneur. Tapi dia entrepreneur hidup sederhana. Karena semakin banyak harta, semakin susah di akhirat. Pertanyaan bahwa semakin banyak jadi itu anak tuh gitu. Jadi kita harus masuk ke dia, dengan dia yang diajak masuk ke kita. Jadi begitu. Ya Iluna, orang mau kadinya tuh Pak Ulang. Kan walaupun ada walaupun harta dan anak itu ujian, bukan aset. Jadi kita yang harus masuk ke mereka. Jangan ajak mereka masuk ke dunia kita. Jangan coba-coba. Itu pasti terjadi sesuatu yang salah aja dilihat aja. Makanya kita nggak berkembang tuh begitu. Karena agama kita itu ngaku Islam, tapi yang pakai bukan Islam. Yang dipakai adalah agama ego. Jadi selalu ngatur anak untuk kepuasan orang tua. Semua keinginan orang tua itu diwakilkan ke anak. Pokoknya terlalu besar. Ego. Akhirnya anak sendiri yang jadi repot. Harus begini, harus begitu. Al-Quran sendiri nggak mengajarkan begitu. Islam tuh mengajarkan. Nah, katanya berbakti ke orang tua. Orang tua yang bagaimana? Ya. Surga di bawah telapak kaki ibu yang bagaimana? Gitu. Kalau ibunya nggak benar, marah orang behun. Kan ibu yang bagaimana, orang tua yang bagaimana. Kalau orang tua yang betul-betul ajaran Allah yang dipakai, nah itu yang betul-betul di bawah telapak kaki betul. Tapi ibu yang bagaimana? Kalau ibunya egois, atur anak seenaknya, gimana maunya dia, gimana yang asal menyenangkan dia, ya itu salah sih. Gak akan dapat surga itu anak. Gak akan dapat surga. Kasihan anaknya jadi teraniaya malah. Akhirnya dia jadi orang lain tuh si anak, jadi orang lain. Dia different people. Gak jadi dirinya sendiri. Apa? Sedangkan orang tua tuh harus memunculkan potensi si anak sampai maksimal. Untuk ibadah. Wah, berat lah, siap-siap aja lah. Jadi CPNS. Calon penghuni neraka selamanya. Mereka mendidik anak-anak itu disesuaikan dengan keadaan si anak. Jadi nggak ada namanya si anak harus mengikut orang tua untuk ego itu nggak ada. Makanya mereka berkembang. Tapi kita beda. Yang kita lebih persoalan itu budaya, bukan agama. Kan budaya itu bukan dari keyakinan. Agama itu aturan gawe manusia. Semuanya ada. Apa? Kayak seperti keyakinan dan sebagainya sama. Ada ibu gitu ada. Kemungkinan yang mereka yang bisa kontak kita bisa aja mereka yang ilmuannya kali ya. Rata-rata itu ilmuannya, servernya ya. Sama. Dan sebab cara didik mereka sudah beda. Itu masih banyak lagi yang belum saya ketahui ya. Bangsa-bangsa mereka itu masih banyak. Rasa saling kontak itu resmi khusus menyediakan waktu khusus atau mungkin iyalah kapanpun aja bisa kan? Harus ada waktu khusus. Cuma sekarang susah, karena kasus terlalu banyak. Sehari harus ngobatin, ya harus nembakin kasus 36.650 kan sehari itu. Terus cara kamu supaya tetap energi itu ini kan energi keluarin terusin dari tadi. Enggak ngeluarin, enggak. Cuma distribusikan. Jadi alam tubuh kan alamnya jadi kondensator. Nah kan sebagai media energi ya, jadi calok, jadi mediator, broker, jadi broker. Terus menerus ya terus menerus gak akan habis-habis, jadi aman aja. Gak akan capek, gak akan apa, gak akan ada. Jadi medianya kan gitu, ya? Enggak capek, sumpah gak capek.